Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Latifah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kewarganegaraan. Yang pertama, dasar pemikiran dan urgensi kewarganegaraan. Secara konseptual, kewarganegaraan diistilahkan sebagai warga negara. Dalam literatur Inggris, warga negara didefinisikan sebagai anggota konstituen masyarakat. Di sisi lain, kewarganegaraan dikatakan sebagai seperangkat karakteristik menjadi warga negara yang akhirnya pendidikan kewarganegaraan difokuskan menjadi kontribusi pendidikan untuk mengembangkan karakteristik warga negara. Secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, dan terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 yang berbunyi pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan tanah air. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara yuridis, PKN lahir sebagai tuntutan konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan sejumlah kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Secara sosiologis, PKN menjadi bagian dari tatanan sosial kultur oleh para pemimpin untuk mengajak masyarakat mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Kemudian terdapat dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Seperti bagaimana yang telah terjadi, perkembangan iptek mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan. Di era globalisasi, ditandai oleh perkembangan yang cepat di bidang teknologi informasi, mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku masyarakat, utamanya peserta didik. Sehingga PKN perlu mendorong masyarakat agar mampu memanfaatkan pengaruh positif dari perkembangan iptek untuk membangun bangsa dan negara. Contohnya, seperti pemanfaatan iptek sebagai alat memperkenalkan kebudayaan secara meluas. Konsep dan urgensi identitas nasional. Pancasila adalah identitas secara non-fisik atau dapat dikatakan sebagai jati diri bangsa. Menurut Hardono Hadi, jati diri mencakup 3 unsur yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa dimaknai sebagai kepribadian atau sikap perilaku yang dicerminkan dari masyarakat Indonesia yang menggambarkan kelima sila Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi pandangan hidup bangsa yang telah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas dari bangsa Indonesia yang ada pada masyarakat. Dari kepribadian akan muncul keunikan masyarakat yang timbul saat berinteraksi dengan masyarakat dari negara lain. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis identitas nasional. Secara historis, kemunculan identitas nasional ditandai dengan adanya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Secara yuridis, bentuk identitas nasional meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alami. Selanjutnya, identitas nasional. Menurut sumber legal formal, terdapat 4 identitas nasional. Pertama meliputi bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, yang mana dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bendera negara Sang Merah Putih, di mana ketentuan tentang bendera negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 24, yang mana pengibaran bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua, bahasa negara, bahasa Indonesia, yang mana ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 45. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila, di mana ketentuan tentang lambang negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 57. Garuda ini merupakan burung khas dari Indonesia, yang mana di tengah perisai terdapat garis hitam yang melukiskan khatulistiwa, dan pada perisai terdapat 5 ruang yang mewujudkan dasar Pancasila, dan seekor burung Garuda yang melambangkan satu kesatuan dengan Pancasila, yang artinya
Lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada pasal 58 sampai dengan pasal 64. Lagu Indonesia Raya ini pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika ini bermakna bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman, tetapi berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang keenam, dasar falsafah negara Pancasila, di mana Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila juga berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup. Terdapat tantangan identitas nasional, di mana Pancasila ini dimarginalkan dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia. Penyebabnya karena Pancasila dijadikan kendaraan politik, adanya liberalisme politik, dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah, yang berdampak negatif terhadap terjadinya atau munculnya primordialisme kedaerahan sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Kemudian konsep dan urgensi integrasi nasional. Kurana menyatakan, integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Hal ini bermakna bahwa walau berbeda kasta, agama, budaya, dan bahasa, namun tetap mengakui kenyataan bahwa kita adalah satu. Integrasi yang seperti ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Dalam realitasnya, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Yang pertama, aspek politik atau integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, di mana penguasa dan rakyat, dan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, aspek ekonomi, di mana terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat, yaitu dengan cara menjalin kerjasama antar daerah yang dapat saling menguntungkan, sehingga mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Yang ketiga, aspek sosial budaya, di mana terjadinya proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda yang dimiliki masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda itu meliputi ras, etis, agama, bahasa, dan kebiasaan. Kenapa integrasi nasional itu penting? Karena untuk menciptakan kesetiaan terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, misalnya seperti bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 1945, melalui MOU di Vantaa, Finlandia, yang mana Indonesia berhasil secara damai mengajak GAM kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama NKRI. Yang kedua, integrasi wilayah, itu melalui deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, di mana pemerintahan Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia dengan lebar laut teritorial seluas 12 mil dari garis yang menghubungkan titik ujung terluar Pulau Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai, di mana pengamalan Pancasila sebagai nilai integratif yang terus dilakukan melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik di tingkat perguruan tinggi maupun pendidikan bangku sekolah. Yang keempat, integrasi elit massa, di mana integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin melakukan kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kontak pos presiden. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, di mana pembentukan lembaga politik dan pemerintah, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara integratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Kemudian tantangan dalam membangun integrasi nasional, di mana yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Tantangan integrasi dalam dimensi horizontal berkenaan dengan perbedaan suku, agama, ras, dan geografis, sehingga mudah sekali untuk terjadi konflik SARA. Sedangkan dalam dimensi horizontal berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana kaum elit dengan latar belakang pendidikan yang kekotaan, sedangkan massa yang cenderung berpandangan tradisional.